المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله. يا رب يا مسلمين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad nabahan nadimu rahimahullahu ala dalika biqaulihi. Waqad nabaha balangkung kuajelasaki an-nadimu pasira Kiai Nadim rahimahu muka-muka belashu daka Kiai Nadim Allahu pasira Allah. Waqad nabaha balangkung kuajelasaki an-nadimu pasira Kiai Nadim rahimahu muka-muka belashu daka Kiai Nadim Allahu pasira Allah. Ala dalika atas kadisa istiqmal biqaulihi kalaban debun Kiai Nadim. Ala dalika atas guna ala dalika atas kadisa istiqmal atas wa mastiqmalu ma yubarridu di atas wa mastiqmalu ma yubarridu. Ala dalika atas kadisa istiqmal biqaulihi kalaban debun Kiai Nadim. Wajanni bin sinqafa wal ifsada wa kullu sirin la tarum fasada wa yumtaqal jima'u fil asqahi wa ta'udi musmirin ya sahi wa misluhun dubru wal istiqbalu li kibalati ladal fadayu qalu badrun wa syamsun binti lafinai wal intiyarun tarku lil hidai. Semua banacauna ongkuan sambian wajannib banacauna ongkuan sambian athiqafa marang banyak-banyak karosakan athiqafa marang banyak-banyak karosakan wal ifsada bentekesa banyak-banyak karosakan wa kullu sihirin bantining sapen-sapen sihir la tarum ci asad ci sambian fasada dak banyak-banyak karosakan wa zahiruh bantining az-zahir bantining sejelas anna thiqafa sa'ungkuna tining banyak-banyak karosakan minasiri panika dari banyak-banyak seher alladzi la yajuzu sata'alla inki sihri
Wa mahallu kaunil ifsadi, wa mahallu kaunil ifsadi bentining banyak kenang-kenah bedena karosaken, bentining banyak kenang-kenah bedena karosaken mamnuun panika iceke hai sukana isakaina bada ingki mamnu atau ifsad ada hai sukana sakaina bada ingki mamnu atau ifsad qabla nafir ruhi panika sebeluna kasrope banyak roh. Artinya kita sebagai umat manusia jangan membuat kerusakan di bumi, jangan membuat keonaran di dalam bumi, jangan membuat kejelekan di muka bumi. Sebagaimana semakin Nadim dijelaskan dalam petnya wajanni bisikof wal ifsada wa kullu syai'in la taru fasada. Salah satu yang menyebabkan kerusakan itu adalah adanya sihir, baik sihir khafi ataupun sihir jeli. Adapun apa? Orang sepa muntul matana, orang yang sepecah, orang yang seplukan, orang yang drum itu masuk kerusakan. Kopenya is kabel era ISN kawan itu termasuk dari sebuah fasad, apa kerusakan, merusak di muka bumi ini, termasuk menganiaya deka orang lain, menganiaya deka aban tibi. Siapa orang yang menganiaya deka orang lain, aban tak bakal masuk deka surga Allah, karena termasuk hakul adami aganggu deka anak foto adam. Sedangkan di sini dijelaskan wadzahiru anna sikofa min asy-syirki alladzi la yajuzu. Tidak diperbolehkan kerusakan itu, termasuk di dalamnya itu adalah sihir. La yajuz, tidak diperbolehkan. Wa mahanna qaul ifsad mamnuun. Ditegaskan pada kalimat berikutnya adalah wa mahallu qaul ifsadi mamnu. Haitsu kana qabla nafir ruh. Walaupun berdana kawasan gede sebelumnya berdana tapi apa arah ceda berde masa lamba baca dah berde kawasan aku dah setan cenci baca aku ka kaum nabi fa in kana ba'da nafiha fa huwa qatlun nafsi bila khilafi. Fa in kana maka lamun bada ingki mamnu atau ifsad, ingkana maka lamun bada ingki ifsadil mamnu ba'da nafiha panika samarena katio peroh. Fa ingkana maka lamun bada ingki ifsadil mamnu ba'da nafiha panika samarena katio peroh. Fa huwa maka til ifsadil mamnu qatlun nafsi panika mate jiwa bihilafin kalaban apidain. Kemudian salah satu kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah maten seseorang, membunuh seseorang, baik itu membunuh secara jelas ataupun secara samar, yang disebut dengan sihir. Di sini kalimatnya adalah fa in kana ba'da nafiha fa huwa qatlun nafsi bihilafin. Qatlun nafsi di sini adalah membunuh jiwa bihilafin kalaban afitai. Wa amma istimalu ma yuksidu an-nutfata nafsaha. Wa amma istimalu ma ban anapon tining akun aki kalakuan. Wa amma istimalu ma ban anapon tining akun aki bareng ada yuksidu semarosak ingkima an-nutfatah dek kamanni nafsaha aban nutfah, nafsaha aban nutfah wa yabqa ban tetap arrohmu onapah belenatan bikuwati kalaban kuwata
rohmu bikuwati kelaban kuat rohmu qabilan hale narema lil wiladati maring banyak-banyak anak fadarika maka tiningka alisa arrohmu ka azli paneka akatiyah makrawar manni. Artinya di sini adalah wa mastimalu ma yufsidun nutfah, termasuk aku naaki kalakuan semarosak dek kamanni repada ben mate enji jiwa. Contoh karena embenre abini kemudian berhubungan dengan istri, ternyata setelah berhubungan antep keng pas nginum bareng-bareng si panas seperti minum sprite, minum anggur, sehingga maka kerdekan nutfah deka manis si berenang iberenakan ajiwan tamasuk orang sekot lunapsi pada orang si mata na anak cek saking tak nginum bareng si panas, makan makanan si panas, maka teti nutfah teti beji, bahkan itu di hubungan terlarang biasa. Sehingga banyak sekarang pengguguran kandungan gara-gara hamil di luar nikah, sehingga di situ termasuk adalah kot lunapsi, maten jiwa, maten beraben. Bagaimana caranya? Wa amasti'malu ma yufsidun nutfah nafsah wa yabqar rahmu bi quwwatihi qabilan lil waladati wa yabqar rahmu bi quwwatihi qabilan lil waladati. Di sini aku naaki benda yang sekiranya bisa menggugurkan terhadap kandungan, itu hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa di sini tidak boleh? Karena bisa arosak dekan nutfah sebenarnya belenatan. Yang mana seandainya tidak minum minuman yang membahayakan itu terhadap kandungan, maka kandungannya itu adalah baik dan bisa menjadi anak. Berhubung minum minuman yang berbahaya, akhirnya terjadilah keguguran kandungan. Di situ yang tidak diperbolehkan. Dalam agama juga tidak diperbolehkan, mamnuun icegga atau haramon. Begitu. Sehingga ibarat aki kalaban sama dengan asihri di sini. Kalaban maten ba'aba. Siapa biasanya yang menggunakan seperti itu? Biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya hamil di luar nikah, sehingga anak yang lahir tidak dikehendaki orang tuanya. Dan anak yang lahir dari hubungan seperti itu, hubungan di luar nikah, maka orang tua bapaknya tidak boleh menjadi wali dari anak yang dilahirkan. Di situ, karena di dalam anak itu tidak terjadi sebuah akad nikah sebelumnya, maka anak bini yang lahir dari hasil hubungan gelap itu kemudian nanti dewasa, yang perempuan ini tidak bisa mencari ayah untuk menikahkan anaknya, tidak bisa. Bapak yang melahirkan anak dalam hubungan terlarang, bapak ini tidak bisa menjadi wali dari anak yang dilahirkan dari hubungan terlarang itu tidak boleh. Nah, kemudian supaya berhati-hati menggunakan akad itu agar menikah secara sah, secara akad dan secara resmi menurut pendapat pandangan hukum agama dan hukum pemerintah. Apa pandangan menurut pandangan agama? Hukum secara sah, orang menikah siri menurut agama sah, tapi secara pemerintah itu dilarang karena merugikan salah satu pihak. Begitu. Sah menurut agama tapi dilarang oleh pemerintah.
Bagaimana caranya? Menikahlah dengan hukum pandangan agama dan menurut hukum pandangan pemerintah. Bahasanya adalah menikah secara hukum agama dan dilanjutkan pembukuannya dalam akte pernikahan. Sama dengan juga orang cerai. Orang cerai satu kali, maka itu secara hukum agama itu bisa. Tapi secara pemerintah tetap tidak bisa karena bukunya masih belum dipisah, belum keluar namanya akte cerai. Gitu. Cerai 2 kali masih bisa rujuk, tapi kalau sudah cerai 3 kali maka istri tidak boleh kembali. Harus ada muhallil, ada orang yang ketiga yang mengawini perempuan itu jika suami pertama ingin kembali. Maka di sini ruwetnya pernikahan. Maka kelakuan yang paling dibenci oleh Allah, pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah, atau kata-kata yang paling dibenci oleh Allah adalah kata talak. Talak itu tidak boleh dibuat main-main. Tidak boleh, kata-kata talak tidak boleh dijadikan guyonan, tidak boleh. Karena itu hal yang sangat sakral. Hal yang sangat sakral. Bagaimana seandainya manusia terlanjur bilang kata-kata cerai? Tetap akadnya putus secara hukum agama, tapi secara pemerintah tidak. Selama kedua belah pihak suami istri itu belum mengadu ke pengadilan agama, belum sidang perceraian. Ketika sudah dapat surat cerai atau akte cerai, maka resmi secara hukum Allah itu adalah sudah cerai, sudah pisah, sudah firaq. Kemudian secara hukum pemerintah dengan adanya akte cerai itu, maka kedua belah pihak itu sudah dinyatakan bukan suami istri. Siapakah hak asuh anak? Adalah kalau jika masih kecil adalah ibu. Jika sudah dewasa, dia memilih mana yang lebih mau sama anak itu sendiri. Apakah mau kumpul sama ibunya atau kumpul sama bapaknya, diserahkan kepada anaknya jika sudah dewasa. Jika masih kecil, itu bisa hak asuh kepada ibu, karena ibu itu lebih dekat dengan anak jika masih kecil. Itu menurut aturan di dalam ilmu agama. Insya Allah hampir sama dengan ilmu pemerintah. Seperti itu. Jadi tidak mudah. Menikah pun juga tidak mudah pada masa sekarang. Jika belum nyampe umur 19 tahun, maka harus sidang dulu. Kalau dulu bebas, mau menikah umur 15, mau 16, mau 17 bebas. Kalau sekarang tidak bisa. Perempuan batas akhir itu minimal umur 19 tahun. Di bawah itu harus sidang. Begitu. Kenapa? Dianggap belum cukup umur. Kalau dari hukum agama sudah cukup umur, selama wanita itu sudah akil baligh, itu sudah boleh menikah. Yang tidak boleh dinikahi adalah wanita yang belum akil baligh. Itu kalau menurut pandangan agama. Tapi kalau menurut pemerintah ada aturan-aturan tersendiri di situ. Nah, di sini aturan kalau kita hidup di bawah naungan pemerintah, maka kita harus taat kepada pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul, dan taat yang terakhir kepada pemerintah. Begitu. Jadilah warga yang baik, jadilah warga yang cerdas, agar selalu mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Begitu. Wallahu a'lam.